Baik, kita lanjutkan ya. Untuk nomor 4, gambarnya sudah saya jelaskan seperti itu. Nah, kemudian pengerjaannya bagaimana? Di situ disuruh membuat ya fx dalam deret Fourier sinus. Nah, sebenarnya pendekatan awalnya itu tetap sama, yaitu menggunakan rumus umumnya. Yaitu rumus umum itu ada di equation, tapi ada yang sudah jadi juga. 4.10 itu rumus umumnya, di mana fx sama dengan A0/2 plus sigma dan seterusnya. Di situ ada cos nx dan sin nx. Nah, artinya untuk deret Fourier ini mengandung deret trigonometri, ada cos ada sinnya. Nah, karena yang nomor 4 ini diminta hanya sin, berarti kita bisa langsung memakai persamaan yang kalau saran saya pakai langsung yang ini aja. 4 titik sin itu ganjil ya. Jadi persamaan 4.25, 4.26. Ya, 4.26. Kalau 4.25 itu sudah menyatakan bahwa AN-nya ini sama dengan 0. Ya, karena sinus ini adalah ganjil ya. Ganjil simetris terhadap 0,0. Nah, kalau dari persamaan 4.26 itu, cuman perlu hati-hati sih kalau menggunakan 4.26. 4.26 ini pada interval L minus L sampai L. Nah, padahal kita itu pada interval, jika pada interval 0 sampai pi, 0 sampai pi seperti apa? Nah, sebaiknya menggunakan rumus yang umum, yaitu di question 4.20, 4.22. Jika pada interval ini, sebaiknya, supaya tidak bingung nanti, pakai equation 4.20 sampai 4.22. Nah, jadi persamaan umumnya tetap 4.20 karena tadi sinus ya, di mana sinus itu nilai AN-nya itu sama dengan 0, berarti 4.21 tidak dipakai. Silahkan sampai disimak di halaman 87 ini. Lebih umum, bisa dikatakan bahwa bila fx adalah piecewise continuous ya PWC pada interval A sampai B, PWC itu maksudnya continue ya, pada interval A sampai B, dalam hal ini di soal kita pada interval 0 sampai pi. Kalau di rumus umumnya A sampai B ya, maka fungsi tersebut akan mempunyai ekspansi deret Fourier pada interval A sampai B sebagai berikut, yaitu equation 4.20. Itu rumus umumnya. Nah, di situ memudahkan kita gitu ya. Rumusnya di situ ditulis cos 2n px per b minus a. Yang sin juga sama. Sin 2n px per b minus a. Nah, b minus a ini kan menunjukkan apa? Panjang interval gitu. Kalau dalam hal ini ya pi minus 0, jadinya pi. Kalau di L dari minus L sampai L ya dia jadinya 2L gitu ya panjangnya, panjang intervalnya. Nah, oleh karena itu, karena 4.21 tidak dipakai, kita bisa langsung menggunakan 4.22 gitu ya.
4.22. Sorry, 4.20 dulu, jadi persatu ya, kita punya 3 persamaan pelan-pelan. Ketika 4.20, ketika digunakan untuk Fourier sinus, maka menjadi fx, maka dia menjadi ini, fx sama dengan sigma n sampai 1, n sama dengan 1 hingga bn, karena an-nya kan 0 ya, berarti yang an cos bla 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 itu hilang, langsung di dalam kurungnya itu cuma ada bn kali sin 2np 2npx, ini 2npx per b minus a. B minus a itu maksudnya interval tinggi dikurangi batas atas kurangi batas bawah. Dalam hal ini P minus 0. Nah, sehingga rumus umumnya nanti seperti ini. Rumus ekspansi Jared Fourier seperti ini. Nah, yang perlu kita detailkan adalah menghitung Bn. Bn ini menjadi apa gitu ya, fungsinya. Nah, definisi Bn itu ada di equation 4.22. Jadi Bn sama dengan 2 per B minus A ya. 2 berarti P minus 0 integral A sampai B berarti 0 sampai P fx sin 2n px per P minus 0 dx. Nah ini nilai B-nya. Jadi kan kalau secara ringkas ini sudah sama ini ya. 2 per P minus 0 bla 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 sehingga jadinya ini. Nah silakan fx-nya nanti dimasukkan. Silakan ini dilanjutkan, dihitung, fx-nya dimasukkan yaitu 2x plus 1. Ini P-nya hilang, jadi 2nx, 2nx, 2nx dx tuh. Nah, jadinya seperti ini. Nah, coba kalian integralkan ya. Setelah kalian integralkan, nanti hasilnya dimasukkan ke sini. Itu mengganti nilai B. Nah, nanti jadinya seperti apa? Nah, bisa kadang itu kalau sin ya, sin cos itu memang dia kadang berpola gitu, karena kan dia naik turun gitu, osilasi dia. Kadang dia berpola. Nah, untuk itu mungkin nanti kalau polanya tidak ketemu nggak apa-apa. Yang penting kita sudah mengintegralkan, kemudian memasukkannya dalam rumus umumnya. Kadang mendapatkan pola ini juga sudah gampang. B-nya seperti ini. Nah, sudah. Ini untuk nomor 4. Mungkin untuk penyelesaiannya bisa dilanjutkan di rumah aja, dicoba dulu. Apa jadikan PR. Ya, nomor 4. Sinus ganjil dengan mengacu rumus umum 4.20 menjadi lebih sederhana. Jadi seperti ini. Di sini ada Bn. Bn diperoleh dari equation 4.22. 4.22 dihitung dulu. Setelah dapat, dikembalikan ke rumus utamanya. Sehingga itulah jawabannya. Gitu. Seperti itu cara penyelesaiannya. Oke, dari sini ada yang ditanyakan dulu. Silakan. Memang harus dicoba ya. Apalagi ini ada integral seperti ini, gimana cara menyelesaikannya. Ketika ini 2x kali sin 2nx plus sin 2nx. Menurut saya lihat aja di internet gitu ya. Salah satunya itu kayak kaidah-kaidah yang mungkin kita sudah jarang memakai gitu ya. Kayak misalkan integral U integral UV gitu ya. UV dan itu kan ada polanya. Tadi kan jadi
penyelesaiannya ini kan seperti itu ya. Nah, ini U. Nah, itu ada polanya dan itu nanti penyelesaiannya ada. Cek dulu bentar. UDV, karena UDV itu ya. Ini U, ini DV misalkan. Jadi ini U, DV. Integral U, DV. Itu penyelesaiannya adalah U kali V minus integral V du. Nah, seperti ini gimana? U-nya jadinya apa nih? Kalau U kan tetap kita tulis berarti 2x kali V. Kalau ini dV. Berarti kalau V apa? Kalau V, ya berarti V itu ya ini dV. Ini dV. Berarti kalau V ya integralnya itu tadi. Integral dV itu ya. Integral sin 2 nx dx. Nah, ini apa hasilnya? Bisa dicari, ini ada 2n ini. Kalau n ini konstan ya, nggak salah bisa keluar. Jadi seperti ini bisa dicari. Penyelesaiannya seperti apa di internet. Kemudian V-nya masuk ke sini. Di V. Kemudian integral V-nya masuk du. Berarti du-nya apa? Kalau U-nya itu 2x berarti du sama dengan 2 ya. Diprediksi sama dengan 2. Saya contoh yang ada itu nanti itu ada aturan apa namanya, saya agak lupa. Bisa dicari nanti bentuknya seperti ini, cara analisanya seperti apa. Enggak apa sambil refresh kalkulus lagi ya, ini memang lama nggak buka, apalagi yang trigonometri. Saya berikan contoh. Sini yang sudah jadi ya. Nanti yang itu tadi kalian lanjutkan sendiri. Integral x 3x dx sama dengan x berarti du kemudian dv sama dengan sin 3x dx itu ya. Sehingga v sama dengan integralnya ini. Integralnya sin integralnya apa? Jadi sin minus ke sin tuh jadi cos. Jadi kalau ada di dalam sini 3x, ini 3-nya turun ke bawah, kemudian sin, integralnya sin itu minus cos ya. Minus cos 3x. Jadinya gini. Ini V. Udah, berarti penyelesaiannya adalah di integral U dV sama dengan U dikali V minus integral V du. Sehingga U-nya sudah ada, yaitu X. V-nya minus 1/3 cos 3x minus integral V. V-nya di minus 1/3 cos 3x V kali du. Du-nya adalah dx. Kalau ini kan sudah bisa diselesaikan ini ya. Jadinya minus x per 1/3. Nah, jadi plus 1/3. Nah, integralnya
cos 3x itu sin ya, sin 3x. Nah, kemudian yang ada di dalam ini diapakan? Yaitu sama seperti yang di ini tadi. Kalau diintegralkan, ini turun ke bawah, jadi 1/3. Ini positif, ini 1/3 ini, kemudian yang sini 1/3. Turun ini. Plus C itu ya, plus C. Suatu konstanta, karena kan kondisi batasnya tidak ada. Nah, jadinya seperti ini. Hingga kalau saya lanjutkan ini, ya. Nah, inilah jawabannya. Ini contoh penggunaan U di V ya. Nah, kalau di nomor 4, ini juga bisa kalian coba ya. Ini U di V. Bisa U di V seperti ini. Tapi bisa juga yang depan ini adalah dV. Gitu. Jadi 2x dx itu dV. Kemudian yang sin 2nx itu adalah U. Jadi bisa dibolak-balik. Nah, ini juga mana yang benar, artinya yang mana yang pengerjaannya lebih simpel gitu, kita juga kadang tidak tahu. Yang U, yang kita jadikan U, yang kita jadikan dV itu yang mana gitu ya. Soalnya kalau kita sudah terbiasa itu nanti akan kelihatan, oh ini sebaiknya ini aja U, kemudian yang sini dV gitu. Nah, kurang lebih penyelesaiannya seperti itu. Nah, ketika kalian sudah bisa menyelesaikan persamaan ini, artinya kalian sudah memiliki, kalau ini relatif mudah ya, tidak perlu pakai UDV, tapi langsung ini jadinya. Atau langsung kita kerjakan sekarang tuh. Coba kita diskusi. Jadi kalau DU, jadi U-nya sama dengan 2X, berarti DU per DX sama dengan 2, atau boleh DU sama dengan 2DX ini. Nah, kemudian untuk yang DV sama dengan sin 2nx dx. Nah, oke. Sehingga V-nya apa ya? V-nya sama dengan integral sin 2nx dx. Jadinya diintegralkan sin. Integralnya sin itu minus cos ya. Coba kita cek lagi. Integralnya sin, oke, minus cos. Jadi minus 2n ini merupakan suatu konstanta, di mana n itu mulai dari, kalau sinus itu 0 atau 1 ya. Kalau ada di buku itu, intinya n itu dia mulai dari 1 untuk sin ya, di equation 4.13. Artinya dia suatu konstanta gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sama seperti ini loh, kalau dia n-nya 1, cuman 1, n-nya itu cuman 1 saja ya dia kayak gini. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5 ya dia lebih bagus pendekatannya. 1 sampai 100 lebih bagus lagi. 1 sampai 1000 lebih bagus lagi. 1 sampai 1 juta dia lebih bagus lagi. Mendekati angka eksak gitu maksudnya. Nah, berarti 1 per 1 konstanta itu berarti 2n. Nah, kemudian sin tadi adalah minus cos, kalau diintegralkan ya, cos 2nx ya. Ini V. Oke, sudah cukup. Kalau sini apa? Kita fokus ke sini dulu ya. Jadi untuk yang pertama, integral 0pi berarti penyelesaiannya UV, U dikali V, U-nya 2X. V-nya ini
N cos 2nx UV, kemudian minus integral V. du 2 dx ini ya jadinya. Yang ini sudah boleh x per n, 2-nya coret, cos 2 nx itu. Kemudian dikurangi atau ditambah minusnya double. Nah, integral cos itu adalah sin ya. Jadi 1/2n. Nah, kebetulan 2-nya bisa hilang. Jadi 1/n kali integral cos itu sin 1/n sin 2nx ini pada batas 0 sampai pi. Nah, sudah, ini kalian masukkan ya. Kalian masukkan, ini kalau saya tulis ringkasnya. Nah, silakan dimasukkan. Nanti di hasilnya seperti apa? Ya, jangan lupa yang kedua, ini yang kedua. Integral 0 sampai pi sin itu minus cos 1/2n cos 2nx berarti untuk yang nilai Bn, ini tadi kan nilai Bn-nya. Bn sama dengan ini. Ya sudah, ini ditambah ini. Masih tetap fungsi n, karena n itu bisa berjalan ya, mulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Gitu. Tapi berapa pi, nilai x-nya sudah tidak ada lagi x, tapi adanya pi. Gitu. Adanya pi. Nah, ketika nilai Bn ini sudah diperoleh, gitu ya, sudah diperoleh, maka Bn-nya kalian masukkan ke sini. Sudah, itu hasilnya. Itu perlu dicoba. Oke, itu bisa dilanjutkan untuk PR. Kemudian untuk yang nomor 5. Nomor 5 itu cos. Jadi cos itu dia genap gitu ya. Dia genap berarti disimetriskan terhadap sumbu Y. Nah, ada aturan juga itu kalau dia genap berarti dia BN-nya yang 0 sehingga yang persamaan 4.20, 4.21, 4.22 itu bisa ditinjau lagi. Kalau BN-nya itu sama dengan 0, berarti tinggal apa? Oh, berarti yang di dalam kurung itu tinggal
seperti ini. Nah, saran saya tetap masih menggunakan B minus A gitu ya, supaya tidak bingung gitu ya. B minus A berarti batas atas kurangi batas bawah, pi minus 0. Nah, di sini ada apa? Masih tersisa AN gitu ya, kalau seperti ini. AN, nah, AN-nya berapa? AN dari equation 4.21. Kebetulan yang 4.22 itu kan BN, tapi BN-nya sama dengan 0. 4.22. 4.22 ini BN-nya sama dengan 0, berarti nggak perlu dihitung. Yang perlu dihitung adalah AN. Berarti 2 per B minus A, integral ini F(x) cos. Nah, silakan dimasukkan. Nanti caranya juga kurang lebih sama ya, menggunakan UDV itu ya, menggunakan UDV. Setelah A-nya ketemu, baru dimasukkan ke sini. Masukkan ke sini. Nah, untuk nilai A0, ya, 0 ada di depan. Nah, A0 ini kalau full kayak gini. Nah, A0 dimasukkan saja, N-nya sama dengan 0 ya. Menggunakan rumus AN itu, tapi N-nya diisi sama dengan 0, itu akan menjadi A0. Jadi A0 itu ketika N sama dengan 0, itulah A0 ya. Jadi tetap pakai ini, di mana N-nya diisi 0, berapa nilai. Misalkan ini, nanti ini setelah diintegralkan jadi apa gitu ya. Jadi sin ada cosnya, udah berarti sin 0 itu berapa? Sin 0 itu 0, kemudian ada cos 0 itu berapa? 1 gitu misalkan gitu. Jadi ini akan ada angkanya, kemudian masukkan, itulah A0. Nah, A0 masuk sini. Kemudian lainnya masuk sini. Oke, itu ya, nomor 4 sama nomor 5. Oke, ada tanggapan nggak dari sini? Memang ini perlu dicoba, cuma kalau nyoba sekarang nanti waktunya panjang ya. Bapak kalian lanjutkan aja di rumah. Sebagai nilai tugas juga, karena kan dari Pak Firman juga memerlukan nilai tugas ya. Nilai tugas 4 nomor 5. Sama nomor 7A. Nomor 7A itu mirip dengan contoh 4.1. Bisa dibuka halaman 95 nomor 7A. Jadi F(x) bisa menjadi ya, pertama digambar dulu supaya jelas seperti apa ini bentuknya. Terus ini di atas 0 semua ya. Kalau ini 0, nah ini pi, ini 2pi. Fx itu bernilai 0 di range ini. Ya udah digambar aja. Dia memang beribet dengan sumbu x, nggak apa, karena memang nilainya 0. Kemudian yang kedua ini dia bernilai 1 ketika x-nya lebih. Nah, udah jadinya seperti ini. Nah, pengerjaannya mirip dengan contoh 4.1. Silakan kalian amati ya, 4.1 itu juga rasanya mudah diikuti. Intinya itu ya menghitung A0, kemudian AN sama BN gitu.
kebetulan kan satu interval interval penuh gitu pada interval itu, jadi bisa diikuti aja. Tidak menggunakan pada di sini X-nya minus pi sampai 0, kemudian 0 sampai pi. Ya, satu interval penuh minus pi sampai pi. Kalau ini 0 sampai ke 2 pi. Pakai AB juga ini. Bingung nggak ya kalian nanti? Oke, kita cari yang minus pi sampai pi aja, yang tapi kalau yang C itu dia cuma ada satu fungsi ya. Kalau yang A ada dua fungsi, itu kelebihannya. Kalau begitu dengan seperti range seperti itu 0 sampai pi, kemudian pi sampai 2 pi, berarti mengacunya nanti menggunakan n minus b juga ini. B minus A. Jadi pakai equation umum yaitu 4.20 sampai 4.22 itu. Maksudnya mirip dengan contoh 4.1, namun intervalnya gunakan A, B. Kalau A sama B ini kan rumus umum, jadi gunakan equation 4.20, 4.21, 4.22. Ini lebih aman gitu ya. Soalnya di contoh 4.1 itu dia intervalnya gitu, minus pi sampai pi. Gitu. Nah, kalau ini dicoba dulu. Coba. Oke, gitu. Insyaallah minggu depan coba saya tuliskan kunci jawabannya ya. Jadi kalian coba kerjakan dulu. Jadi ada 3 soal itu untuk PR-nya. Minggu depan kita bahas sebagai nilai tugas juga ya.